Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Al-Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala, Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan membahas hadis ke-7, yaitu hadis dari Aisyah. Nabi SAW menyebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami sesuatu yang bukan termasuk darinya, maka itu akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Syekh membuat judul terhadap hadis ini, mana hidup dakwah tauqifiyah. Metode dakwah itu udah paten, sudah ditentukan berdasarkan wahyu, artinya tidak bisa dikarang-karang dan tidak bisa dibuat-buat. Tinggal kita ikuti saja cara dakwah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Cara dakwah sudah ada, tinggal kita ikuti. Kita nggak perlu mengarangnya atau membuatnya. Adapun sarana dakwah, maka tidak apa-apa kita mengarangnya, membuatnya. Bedakan antara cara dengan sarana. Kalau cara sudah ditentukan oleh Nabi, dipraktekkan Nabi, tinggal kita ikuti. Tapi kalau sarana, ini tidak ditentukan oleh Nabi. Bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bisa beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nah, ini contoh sarana dakwah ya seperti di zaman Nabi, khutbah itu tanpa mic, ya kan? Nah, zaman sekarang ada mic, boleh tidak? Boleh. Ya, ini untuk sarana supaya tersebar. Begitu juga di zaman Nabi belum ada yang namanya sekolah. Sekolah maksudnya bangunan khusus di luar masjid, di situ belajar siswa bertingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, menengah pertama, menengah. Ada tidak zaman itu? Tidak ada, ya. Ada yang zaman setelahnya. Apa boleh tidak? Boleh, itu kan sarana. Ya, sarana boleh. Kita bikin yang baru, yang bikin inovasi terbaru, mungkin cara sarana terbaru. Misalkan, kalau misalkan nanti ada, misalkan kita nggak tahu ya masa depannya. Misalkan ada ceramah direkam tanpa perlu dipegang sama orang, dia keliling sendiri misalkan. Kayak kameranya bisa terbang sana sini sana itu. Nah, kalau bisa begitu boleh tidak dipakai? Boleh aja ya, itu kan sarana, alat. Kalau alat boleh, mau bikin yang baru yang unik nggak apa-apa. Tapi kalau cara tidak, cukup ikuti yang ditontonkan Nabi, yang dipraktekkan Nabi. Contohnya Nabi kalau dakwah sama orang kafir, atau pertama kali yang Nabi dakwahkan ketika memulai dakwah itu masalah tauhid, akidah itu. Jangan masalah yang lain dulu. Nah, ini udah cara dakwah yang sudah dipraktekkan Nabi, tinggal kita ikuti. Jangan kita mengarang-arang cara dakwah sendiri. Kita mulainya dengan selain akidah dan tauhid, masalah yang terkait dengan mungkin akhlak, atau mungkin akhlak dicampur dengan nyanyi-nyanyi atau dengan nari-nari. Yaitu cara dakwah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita mau dakwah kita bernilai pahala dan diberkahi, hendaknya cara dakwah kita menyesuaikan dengan cara dakwah Nabi SAW. Nah, itu Bapak ya. Jadi mohon dibedakan antara cara dakwah dengan sarana dakwah. Cara dakwah hanya ngikutin Nabi, hanya boleh ngikutin Nabi. Kalau sarana dakwah bebas, alat untuk dakwah bebas.
Kita lanjut, itu yang ketujuh. Nah, sekarang kita masuk bab 8 atau hadis ke-8. Kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, at-tahdhiru minal firaqil halikah wa bayanu haqiqatil jama'atin najiyatil mansurah. Peringatan dari kelompok-kelompok yang binasa dan penjelasan tentang hakikat kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah. Nah, ini judul babnya, peringatan dari sekte, kelompok-kelompok yang binasa, yaitu kelompok-kelompok yang akan binasa di neraka maksudnya sekte-sekte sesat ya. Peringatan dari sekte-sekte yang sesat dan penjelasan tentang hakikat kelompok yang selamat dan akan ditolong oleh Allah. Artinya di sini Syekh menyinggung tentang 2 poin. Pertama, memperingatkan dari sekte-sekte yang binasa, kelompok-kelompok yang binasa, kelompok-kelompok yang sesat. Artinya diperintahkan, kita dianjurkan memperingatkan umat dari kelompok-kelompok yang sesat. Ya ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjelaskan ini kelompok ini sesat nih, ini menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari pemahaman para sahabat. Setelah itu disebutkan juga hakikat kelompok yang selamat dan ditolong oleh Allah. Maksudnya selamat dari kesesatan, ditolong oleh Allah di dunia maupun akhirat. Artinya bahwa sebutkan yang salah, sebutkan juga yang benar. Jadi jangan cuma sebutkan ini salah, terus yang benar apa? Pikirkan sendiri. Nggak bisa seperti itu. Ya, itu bukan metode dakwah ya. Metode dakwah yang benar, enggak. Jadi ketika kita katakan ini salah, tentukan yang benar mana? Yang benar ini. Nah gitu. Jadi nggak bisa cuma menyalahkan tanpa menentukan mana yang benar. Karena kalau cuma ini yang ini salah, kelompok ini salah, terus berarti apa yang terjadi pada umat? Bingung ya. Tapi harus tentukan yang benar adalah ini. Nah itu ya. Dan ini sekali lagi metode dakwah Nabi, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Maka tidak semua perbuatan menyalahkan salah. Karena ada sebagian orang ini selalu menyalahkan. Ini orang ini selalu menyalahkan, seakan-akan ketika menyalahkan itu salah. Padahal enggak. Menyalahkan itu ada yang benar, yang salah. Menyalahkan yang benar, misalkan ini salah, kita katakan salah. Berarti menyalahkan yang salah kan? Tapi kalau misalkan ini benar, kita katakan salah. Jadi tidak semua menyalahkan tercela, Bapak ya. Jadi tidak semua menyalahkan itu salah, dan tidak semua yang membenarkan itu juga salah. Jadi kalau yang benar kita katakan benar kan? Yang salah kita katakan salah, benar. Nah itu. Ya. Ini metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak mungkin kita katakan semuanya benar. Kalau kita katakan semuanya benar, hancurlah umat ini. Orang melakukan ini, misalkan yang jelas-jelas muka kita katakan benar. Orang yang melakukan amalan nggak ada tuntunan dari Nabi kita katakan benar. Orang yang melakukan maksiat kita katakan benar. Semuanya benar, hancur gitu. Dan begitu juga kalau dikatakan semuanya salah. Yang dipraktekkan oleh Nabi dikatakan salah. Yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi dikatakan salah. Semuanya salah. Ini juga salah, tidak benar ya. Jadi yang benar, sikap yang benar, kita membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Ya itu ya. Dan itulah metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya judul bab ini memperingatkan dari kelompok yang binasa, kelompok yang salah, dan menjelaskan kelompok yang selamat dan ditolong Allah. Artinya kelompok yang benar, salah dan benar. Ini harus disebutkan. Tidak cukup salah saja, tidak cukup benar saja, tapi disebutkan salah dan benar. Nah ini judul babnya. Kita baca hadis yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi di sini. Berkata Syekh hafizahullah, an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal ala wa inna min qablikum ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala fintaini wa sab'ina millah
wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 fintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Rawahu Abu Dawud. Wa qala Syekhul Islam fil Masail wa haditsun sahihun masyhur wa sahhahahu Syatibi fil I'tisam wa qala Ibnu Hajar fi Takhrijil Kasyaf isnaduhu hasan. Wa fi riwayatin li Tirmidzi wal Hakim min hadithi Abdullah bin Amr ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wa fiha dha'af. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami, berdiri berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab telah terpecah menjadi 72 milah, 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah, umat ini, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya di neraka, dan yang satu di surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, berkata Syekhul Islam dalam Al-Masail, itu hadis sahih dan masyhur, dinyatakan sahih oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, dan Ibnu Hajar dalam ketika mentakhrij kitab Al-Kasyaf menyatakan sanadnya hasan. Dan dalam riwayat Tirmidzi, Hakim dari hadis Abdullah bin Amr disebutkan, apa-apa yang aku dan para sahabatku di hari ini. Artinya yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Dan dalam sanad ini ada kelemahan. Ya, kita bahas Bapak ya. Hadisnya dari Muawiyah bin Sufyan. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri pada kami, di tengah-tengah kami, yaitu berkhutbah. Nah, dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah menjadi 72 kelompok. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab sudah terpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok. Ini orang-orang siapa? Ahli kitab. Maksudnya siapa? Ahli kitab di sini ada Yahudi dan Nasrani ya. Dalam hadis lain disebutkan Yahudi terpecah menjadi 71, sedangkan Nasrani 72. Sudah terpecah. Artinya di zaman Nabi sudah terpecah-pecah, terbagi-bagi ya. Nah, ini kalau dalam hadis lain kan disebutkan Yahudi 71, Nasrani 72. Kalau di sini cuma sebutkan ahli kitab terpecah menjadi 72. Ya, mungkin ini digabungkan aja, ya. Nggak bertentangan, atau satu hadis dengan hadis lain tidak bertentangan. Ya, jadi Nabi kalau dalam hadis lain dirinci 71 golongan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Nah, ini. Nah, tapi dalam hadis ini nggak disebutkan Yahudi dan Nasara, langsung disebutkan apa? Ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Nah, artinya apa? Diambil yang paling banyak. Karena yang paling sedikit apa? Yahudi. Yang berikutnya Nasrani 72. Nah, ini kabar dari Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab telah terpecah menjadi 72 kelompok. 72 kelompok. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Umat ini, umat apa? Islam, ya. Akan terpecah menjadi 73 kelompok. Akan terpecah. Berarti di zaman Nabi sudah terpecah belum? Belum, ya. Ini artinya kabar dari Nabi tentang perpecahan umat ya.
Lalu kita lanjut. Jadi kata Nabi setelah menyebutkan orang ahli kitab sudah terpecah menjadi 72 kelompok dan umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Artinya lebih banyak ya. Lalu kata Nabi yang 72 kelompoknya itu di neraka. 72 kelompoknya neraka. Ini muslim kan? Muslim. Jadi muslim, mereka masih muslim ya. Tentu beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka selama-lamanya, nggak akan keluar ya. Tapi kalau muslim, kalaupun masuk neraka tidak akan selama-lamanya. Suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Jadi kata Nabi, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya di neraka dan yang satu di surga. Yang satu di surga, 72 di neraka, satu di surga. Dan yang satu itu adalah al-jamaah. Al-jamaah di sini hadits riwayat Abu Daud. Al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Kalau yang dipikirkan kita 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa itu? Dalam riwayat ini Nabi ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Beliau jawab al-jamaah. Kalau disebutkan kata jamaah, apa yang terlintas pada pikiran kita? Jamaah itu ya, ini jamaah salat Jumat ya kan? Ada banyak. Kalau satu orang nggak mungkin jamaah. Namun kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Yang namanya al-jamaah adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Artinya yang namanya al-jamaah, golongan selamat, tidak diukur dengan jumlah orang. Nah, makin banyak berarti makin benar, belum tentu. Ya, karena namanya al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, pokoknya yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Misalkan dalam suatu tempat, misalkan yang ini satu orang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, yang lain menyimpang, nggak ngikutin Al-Quran, nggak ngikutin hadis, maka yang disebut al-jamaah yang satu atau yang banyak ini? Yang satu ini ya. Makanya kebenaran sekali lagi tidak diukur dengan jumlah ya. Kita jangan sampai mengukur kebenaran dilihat dari jumlah. Kalau jumlahnya makin banyak berarti benar, kalau makin sedikit berarti salah. Itu cara pandang yang keliru dan salah ya. Nah itu, jadi yang namanya golongan selamat enggak diukur dengan jumlah. Di sini disebutkan al-jamaah, sekali lagi, kalau jamaah yang terbayangkan dalam pikiran kita artinya jumlahnya banyak. Ternyata nggak seperti itu. Karena sahabat Nabi Ibnu Mas'ud sendiri menyatakan al-jamaah yaitu siapapun yang sesuai dan mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Nah itu Bapak ya. Nah dalam riwayat lain Nabi ditanya siapa yang satu itu wahai Rasulullah. Katanya umatku akan terpecah jadi 73 kelompok. Semuanya neraka kecuali satu. Siapa itu? Nabi menjawab, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Nah ini, siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Nabi menyebutkan namanya nggak? Tidak. Ya, kenapa nggak sebutkan namanya saja? Oh, yang namanya al-jamaah yang selamat tuh si fulan. Kenapa nggak sebutkan namanya? Karena Bapak, yang disebutkan sini sifat kan, jamaah, artinya bersatu, berkumpul ya. Terus yang siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku hari ini, sifat yang disebutkan bukan nama. Kenapa? Kata para ulama, karena kalau yang disebutkan nama, misalkan yang namanya golongan selamat, yaitu misalkan anggap Umar, berarti nanti semua orang setelah Nabi memberi namanya Umar, biar apa? Selamat. Nah tentu ini tidak bijak ya, makanya keselamatan itu tidak diukur dengan nama. Oh namanya ini berarti enggak, yang dilihat sifatnya. Kalau memang sifatnya sesuai dengan sesuai sifat dan perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, itulah yang selamat ya, bukan nama. Jadi kalau misalnya anggap ada nama orang namanya Selamat, apakah pasti selamat? Tidak juga kan. Nah itu Bapak ya. Jadi sekali lagi
Di sini Nabi mengabarkan perpecahan umatnya akan terpecah menjadi 73, semuanya di neraka. 72 di neraka, yang satu di surga, dan yang di surga ini namanya al-jamaah. Maksudnya al-jamaah, jamaah adalah segala sesuatu, siapapun yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Nah itu. Lalu kita lanjut lagi. Di sini keterangan dari Syekh Ali di sini, Syekhul Islam dalam kitab Al-Masail menyatakan hadis ini sahih, masyhur, artinya terkenal ya. Sahih masyhur. Dan ini juga disahihkan oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Dan Ibnu Hajar dalam takhrij kitab Al-Kasyaf, karya siapa? Zamakhsyari ya, menyatakan sanad hadis ini hasan. Artinya bisa dipakai. Jelas? Ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan hasan. Kedua-duanya bisa dipakai. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari hadis Abdullah bin Amr tadi yang sudah kita bahas, Nabi ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Umatnya terpecah menjadi 72, yang 72 neraka, yang satu di surga. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasulullah ditanya siapa? Artinya diminta namanya kan? Tapi beliau menyebutkan sifatnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Nah, ini Bapak ya. Artinya apa? Kalau disebutkan sifat, kita bisa niru. Oh, ini sifatnya, tinggal kita ikuti. Tapi kalau yang disebutkan nama, bagaimana tuh? Kebetulan misalkan anggap nama yang selamat Umar. Saya lahir dari orang tua saya, nggak dikasih nama Umar. Berarti nggak selamat kan? Makanya keselamatan tidak dilihat dari nama, tapi dari sifat, perbuatan, amalan, keyakinan. Nah itu ya, jadi dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, Nabi menyebutkan yang selamat itu adalah siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Dan dalam riwayat ini ada kelemahan. Nah, Syekh di sini tidak menyatakan riwayat ini lemah, tapi ada kelemahan. Sama nggak? Riwayat ini lemah, sama riwayat ini ada kelemahan. Sama nggak kira-kira? Ya. Beda. Kalau riwayat ini lemah, nggak bisa dipakai. Tapi kalau dalam riwayat ini ada kelemahan, artinya sebenarnya hadisnya sahih hasan, tapi ada mungkin salah satu perawi, misalkan dalam beberapa jalur, mungkin lemah perawinya. Artinya walaupun lemah, masih bisa digunakan, gitu Bapak ya. Yang jelas, riwayat ini pun, para ulama lain, ada seorang ulama yang menyusun khusus hadis tentang perpecahan umat, semuanya bisa dibilang sahih. Memang ada yang dhaif, tapi secara umum hadis tentang perpecahan umat sahih. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan ucapan seorang cendekiawan muslim yang menyatakan hadis perpecahan umat ini lemah, katanya nggak bisa dijadikan dalil. Kenapa kira-kira? Katanya lemahnya bukan karena dilihat dari ilmu ushul hadis, karena kebetulan si cendekiawan muslim ini berusaha ingin menyatukan semua sekte dalam Islam. Lah sampai jadi kalau misalkan hadis ini tersebar di tengah umat, sulit untuk disatukan, makanya hadis dhaif lemah. Pokoknya semua umat satu, semuanya benar. Ini yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, benar. Al-Quran adalah bukan makhluk, tapi adalah perkataan Allah, benar juga. Yang menyatakan Al-Quran begini-begini itu benar. Yang menyatakan Allah di atas benar. Yang menyatakan Allah di mana-mana benar. Yang menyatakan Allah di tenggorokan semuanya benar. Semuanya dibenarkan. Supaya apa? Bersatu katanya. Nah ini sekilas indah, tapi di dalamnya ada racun. Ya, karena ini bukan persatuan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, persatuan yang hakiki, persatuan di atas apa? Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Ya, bukan berdasarkan pemikiran kelompok-kelompok pendiri kelompok tertentu. Karena Bapak-Bapak, sekte-sekte yang ada, ini semua mereka semua pemikiran mereka disandarkan kepada pemikir atau pada apa pencetusnya, pendirinya. Ya, seperti Jahmiyah. Ini disandarkan kepada pendiri sektenya namanya Jahm bin Safwan. Lalu ada lagi apa lagi selain Jahmiyah? Kullabiyah. Kepala ini pemikiran yang sandarkan kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Siapa lagi yang masih ini loh kita bahas? Karomiyah. Ini
pemikiran sekte yang disandarkan kepada Muhammad bin Sa'id al-Karram. Nah, itu. Jadi bukan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Atau Mu'tazilah. Ini muncul di era tabi'in ketika itu tersebar pemikiran Khawarij dan Murji'ah. Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir, Murji'ah beriman dengan iman sempurna. Mu'tazilah cari jalan tengah, katanya enggak kafir, enggak beriman, di tengah-tengah. Nah, ini pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Jadi Bapak, cendekiawan Muslim ini terkenal sebagai orang yang ingin menyatukan umat dengan berbagai sektenya, sampai orang Syiah pun dirangkul demi persatuan umat, demi menegakkan apa katanya khilafah Islamiyah. Nah, tapi dengan cara itu hadis yang kayak gini didoifkan, hadis yang lemah nggak bisa dipakai. Karena kalau hadis ini tersebar di tengah umat, jadi apa? Menghalangi kehendak dia untuk, nah itu apa ya? Nah ini tentu saja metode dakwah yang tidak sesuai dengan apa tuntunan Rasul, ya. Jadi Rasulullah SAW membenarkan atau menegur kesalahan siapapun pelakunya. Jadi kalau misalkan ada salah, katakan salah. Kalau ada yang benar, kita katakan benar. Jangan yang salah dinyatakan benar demi persatuan dengan alasan persatuan, enggak. Ya, artinya kita harus akui umat terpecah dari beberapa kelompok, jadi beberapa kelompok, dan gak mungkin semuanya benar dan gak mungkin semuanya salah. Nah, ini yang perlu kita akui, kita yakini. Namun walaupun umat ada yang benar, ada yang salah, pertama kita harus katakan yang salah. Mu'tazilah, Jahmiyah dan semuanya kita katakan salah, sesat. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah sesat, iya. Tapi kalau masalah kita memaksakan pendapat, jangan. Ya, contohnya Syiah sesat. Ya. Tapi kalau di tengah masyarakat kita ada orang Syiah, boleh kita paksakan dia untuk meninggalkan keyakinan dia. Nah, boleh. Jangankan orang Syiah, orang kafir saja, boleh nggak? Ada orang Yahudi dipaksa, ayo kamu keluar dari agama kamu, nggak boleh nggak? Apalagi Syiah yang masih ada aroma Islam, istilahnya masih mengakui sebagian Al-Quran, masih mengakui sebagian keutamaan Ali bin Abi Thalib. Maka nggak bisa kita memaksakan pendapat, ya. Jadi kondisinya bagaimana kalau di tengah umat begini ada beberapa sekte sesat, kita katakan sekte sesat, kita sebutkan kesesatan mereka, kita ingatkan umat. Cuma ini aja, Anda pun memaksa mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka. Nah, ya. Jadi nggak boleh kita memaksakan pendapat kita. Ya, ini yang justru bikin runyam ini ketika sebagian masyarakat oknum pribadi person tertentu memaksakan pendapatnya supaya mengikuti apa yang dia yakini. Nah, ini nggak boleh. Misalnya ada pengajian dibubarkan karena nggak sesuai. Ketika munculnya Khawarij, bukan ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah. Kenapa kira-kira? Kenapa konflik Ali dan Muawiyah tidak dianggap perpecahan? Kenapa? Karena Muawiyah memakai khilafah Ali. Ya, karena tidak ada perbedaan akidah antara Ali dan Muawiyah, Bapak. Sama. Konflik mereka ini karena perbedaan ijtihad. Jadi kita sudah singgung, Ali bin Abi Thalib menuntut Muawiyah mengakui kepemimpinan dia. Muawiyah enggak, saya enggak akan akui kepemimpinanmu sampai cari pembunuh Utsman lalu kisos mereka. Nah, Ali kira-kira nuruti tidak kemauan Muawiyah? Enggak. Pokoknya kamu akui dulu saya sebagai pemimpin. Karena negara dalam keadaan kacau setelah terbunuhnya Utsman, Ali bin Abi Thalib ingin negara stabil dulu. Nanti kalau udah stabil baru pembunuh Utsman di kisos gitu. Nah, di sini kan terjadi perbedaan ijtihad kan? Sehingga terjadi konflik bahkan perang antara dua kubu Kufah yang dipimpin Ali, kubu Syam yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi perang, pertumpahan darah, bahkan korban jiwa banyak. Bahkan dalam perang sivil itu yang korban banyak sekali, ribuan. Tapi para ulama menyatakan ini bukan perpecahan. Jadi perpecahan umat ini terjadi, kita bisa ngambil faedah ini dari mana? Kata Nabi,
Karena Nabi menyatakan umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 kelompok, 73 golongan. 72-nya masuk neraka, yang satu masuk surga. Satu dengan 72, mana yang lebih banyak kok? 72 kan? Nah, ini menunjukkan jalan kebenaran itu lebih banyak dibandingkan jalan kebatilan lebih banyak daripada jalan kebenaran. Jalan kebenaran cuma satu. Ya, kebenaran itu tidak berbilang, Bapak. Jadi nggak mungkin kebenaran berbilang, nggak. Cuma satu. Tapi kalau kebatilan ada banyak. Apa? Bervariasi. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Banyak. Contohnya, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah ini jawabannya. Allah adalah wali pelindung orang-orang beriman, yang mengeluarkan mereka dari dhulumat, kegelapan menuju cahaya. Di sini Allah menyebutkan kegelapan dengan dhulumat, bentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya kegelapan itu zulmun. Kalau dhulumat kegelapan. Artinya kalau mau diterjemahkan letter luck, Allah adalah pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju nur. Nur artinya apa? Cahaya. Di sini Allah menyebutkan cahaya, satu cahaya, bukan cahaya-cahaya. Karena kalau cahaya-cahaya namanya anwar. Tapi nur di sini Allah menyebutkan nur. Ini menunjukkan apa? Jalan kebenaran itu cuma satu, sedangkan jalan kebatilan ada banyak, ya. Nah ini ya. Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini juga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan jumlah orang. Makin banyak orang yang meyakini suatu keyakinan, belum tentu yakin itu benar. Sebagaimana makin sedikit orang yang meyakini suatu keyakinan, belum tentu keyakinan itu salah. Dan makin banyak orang yang mengamalkan suatu amalan, tidak mesti amalan itu benar. Sebagaimana makin sedikit orang yang mengamalkan suatu amalan, tidak mesti amalan itu salah. Amalan, keyakinan dianggap benar atau salah diukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Kalau misalkan suatu keyakinan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, maka itulah benar. Tapi kalau misalkan suatu keyakinan, suatu amalan tidak sesuai dengan Al-Quran, atau tidak sesuai dengan As-Sunnah, atau tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka itu salah. Jadi itu Bapak ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah titik? Tapi dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa perlu ditambah sesuai dengan pemahaman para sahabat? Nah Bapak, nah, itu ya karena gini, kalau misalnya kita harus memahami semuanya, memahami Al-Quran Sunnah, pertanyaan pemahaman siapa? Ya kan? Pemahaman saya dengan jahit sama nggak kira-kira? Bisa jadi saya baca satu ayat, saya pahamnya cuma setengah, jadi 100%. Ya nggak? Kalau misalkan kita memahami Al-Quran Sunnah, dikembalikan kepada akal kita masing-masing, bisa jadi antara satu orang dan orang lain beda. Bukan saja pasti beda. Makanya akan jadi kacau kalau semuanya memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman masing-masing. Terus bagaimana supaya tidak kacau, supaya bersatu? Kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Dengan itu terjadilah persatuan umat. Nah itu yang kita harapkan, Bapak ya. Nah selesai. Berarti kita selesai dari hadis ke-8. Berarti sekarang atau pertemuan berikutnya kita akan memasuki hadis yang ke-9. Saya bacakan dulu hadisnya ya. Nanti penjelasannya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang ke-9, syarafu ahlil hadis. Nah ini, kemuliaan ahli hadis. Kemuliaan ahli hadis. Anil Mughirati qala Syekh Habibullah, Anil Mughirati bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ta'ifatun min ummati ghahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ghahirun. Rawahul Bukhari. Sarraha jamaahiru ahli ilm annahum ahlul hadis. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
senantiasa sekelompok dari umatku dimenangkan, diunggulkan, unggul atau dimenangkan sampai datang perkara Allah dalam keadaan mereka unggul. Hadis riwayat Bukhari, mayoritas ulama menegaskan bahwa maksud mereka sekelompok dari umatku yang unggul sampai datang perkara Allah, maksudnya mereka adalah ahli hadis. Artinya hadis tadi menyinggung tentang ahli hadis. Ya, insya Allah ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.